Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kita berjumpa kembali dalam program Milenial Bertanya yang merupakan program Ramadan yang diselenggarakan oleh Republika. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Hasan di Cirebon. Beliau bertanya, apakah ada tuntunan dan penjelasan dalam Islam terkait perencanaan keuangan? Seperti apa tuntunan tersebut? Dan seperti apa kaidah-kaidahnya? Mohon penjelasan Ustadz. Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni yang merupakan anggota Dewan Syariah Nasional MUI sekaligus pengasuh konsultasi syariah di Republika. Kepada Ustadz Oni, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hasan di Cirebon. Ya, terima kasih Bang Hafil. Sobat Republika, dimanapun berada, banyak sekali tuntunan fikih terkait dengan manajemen atau pengelolaan keuangan keluarga, yang diantaranya menyebutkan tentang adab-adab atau tuntunan pengelolaan keuangan keluarga. Disebutkan ada 4 tuntunan atau adab manajemen keuangan keluarga tersebut. Yang pertama adalah sumbernya harus halal. Nah, jadi kalau misalnya yang bekerja suami atau suami dan istri, maka dipastikan tempat ia bekerja, sumber pendapatan si ayah dan si ibu, suami dan istri harus halal. Berarti nggak boleh dong, atau menjadi bahan evaluasi nih, si ayah dan si istri kira-kira tempat bekerjanya di mana? Atau jika sumber penghasilannya lebih dari 1, ada nggak sumber pendapatannya yang tidak halal? Nah, jadi kita ingin memastikan bahwa sumber pendapatan pasangan kita dan kita ini semuanya halal. Yang kedua adalah peruntukannya juga memenuhi skala fikih prioritas atau fikih aulawiyat, di mana peruntukannya berarti ada skala primer, skala sekunder. Jadi intinya jangan sampai memanfaatkan pendapatan keluarga untuk peruntukan yang tidak dibutuhkan atau kebutuhan pelengkap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyediakan dana darurat, entah itu berasuransi atau investasi atau lainnya ya. Jadi intinya ada dana darurat untuk memitigasi saat kondisi-kondisi tertentu yang tidak diduga ya, seperti kecelakaan atau lainnya. Nah, dana darurat ini alat mitigasi kita. Nah, itu juga disebutkan oleh salah seorang pakar akuntansi syariah ya, salah seorang guru kami di Al-Azhar, Profesor Dr. Husain Syahatah. Jadi beliau menyampaikan bahwa menabung atau memiliki investasi itu salah satu tuntunan syariah. Yang keempat atau terakhir adalah menunaikan zakatnya. Jadi bagi keluarga atau suami atau istri yang memenuhi kriteria wajib zakat, maka harus ya kudu menunaikan zakatnya. Misalnya seorang ayah sebagai pelaku usaha tajir ya, apabila pendapatan per tahunnya net keuntungannya mencapai minimum senilai 85 gram emas, maka harus ditunaikan zakatnya sebesar 2,5% dari net keuntungan tersebut. Nah, berarti ada 4 adab-adab pengelolaan keuangan keluarga. Sumbernya halal, diperuntukkan sesuai dengan skala prioritas. Yang ketiga, menyediakan dana darurat, ditunaikan zakatnya. Nah, keempat ini sesuai dengan tuntunan baginda teladan kita Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, rahimallahu imro'an. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada setiap orang, termasuk teman-teman milenial. Rahimallahu imro'an iktasaba thayyiban, di mana sumber pendapatannya halal dan thayyib, wa anfaqa qasdan, dan ia mengelola keuangannya secara teratur, terencana ya, tidak boros. Wa anfaqa qasdan wa qaddama fadlan liyaumi faqri wa hajatihi, dan ia memitigasi risiko saat ia pensiun, saat tua, atau saat kondisi yang tidak diinginkan. Wa qaddama fadlan liyaumi faqrihi wa hajatihi. Demikian Sobat Republika. Baik, terima kasih banyak Ustadz Oni. Ini sekarang ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz mengenai tadi soal dana darurat dan juga
mitigasi untuk dana pensiun. Nah, sementara dia menabung, tapi juga dia diharuskan untuk berzakat jika sudah mencapai nisabnya. Nah, apakah ini secara nilai tentu mengurangi nilainya gitu Pak Ustadz? Ini bagaimana Pak Ustadz? Sementara dia niatnya memang untuk menabung dan investasi. Ya, Sobat Republika, jadi kesimpulannya memang tidak akan merugikan kewajiban zakat ini. Karena yang pertama, zakat yang sifatnya wajib itu hanya diberlakukan kepada mereka yang memenuhi kriteria. Jadi tajir yang wajib zakat berarti yang net keuntungannya senilai 85 gram emas. Di bawah itu nggak wajib. Supaya kewajiban ini tidak membebani di luar kemampuan para pelaku usaha ya. Atau wajib zakat yang lain. Jadi ini diberlakukan kepada mereka yang memenuhi kriteria wajib zakat. Yang kedua, ta'rif atau nilai yang harus dikeluarkan itu sebenarnya itu bukan milik wajib zakat, tetapi itu milik du'afa. Ya, sebagaimana firman Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang ketiga, sesuai dengan sabda Rasulullah ya, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa, ya Allah berikanlah pengganti yang lebih banyak kepada mereka yang berdonasi. Jadi secara kasat mata boleh jadi 2,5% itu hilang dari dompet dan kantongnya, tetapi sesungguhnya karena itu untuk mereka yang mampu dan besarannya adalah hak du'afa, maka Allah akan ganti mungkin dalam bentuk trust, kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ya, dan lainnya. Demikian Bang Hafil. Baik, terima kasih Ustadz Tony jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga Sobat Republika dimanapun berada. Terima kasih Ustadz Tony. Sama-sama. Juga terima kasih kepada Sobat Republika yang menyaksikan. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya dan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.